Halo semuanya, selamat datang kembali. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Pada video kali ini kita akan membahas spoiler lanjutan dari sebuah film animasi yang berjudul Against the Gods. Baiklah, daripada kalian semua penasaran, mari kita mulai saja pembahasan spoiler lanjutan untuk episode kali ini. Tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja kita mulai videonya. Cerita ini berlanjut, kita diperlihatkan arbiter yang mengumumkan jika Yunche adalah pemenangnya, yang membuat senior Poyun merasa sangat senang. Begitu pula dengan Master Uli yang berkata jika alam Snow Song benar-benar beruntung karena memiliki murid hebat seperti Yunche. Bingyun dan tetua Huanzi juga kagum dengan prestasinya yang luar biasa. Terlebih lagi, Mei Yin sudah tahu jika calon suaminya itu pasti akan menang. Bahkan, Ying Yue bertanya jika mulai sekarang prestasi Yunche akan lebih tinggi. Dan mungkinkah ayah tak mau mempertimbangkan kembali pernikahan mereka? Meskipun begitu, ayahnya tetap tak terima karena latar belakang Yunche berasal dari alam bawah yang terlalu rendah, sehingga tak layak untuk putriku yang berharga. Kembali ke Yunche yang meminta maaf pada Jun Wuming karena telah menyinggungnya. Namun Jun Wuming menjawab bahwa aku memiliki hutang budi kepadamu. Sedangkan Dewa Naga bersyukur karena Yunche tak jadi dieliminasi. Atau jika tidak, mungkin kompetisi ini akan selalu dibayangi rasa penasaran. Dewa Eternal mengakui jika ia juga telah berbuat kesalahan sebelumnya. Sehingga mereka penasaran untuk melihat pertarungan Luo Changsheng melawan Yunche. Begitu pula dengan Dewa Fantian yang sangat menantikannya. Di penginapan, Bingyun tak menyangka jika Yunche bisa menang. Sementara Yunche segera berterima kasih pada senior Bingyun. Dan Bingyun bertanya, apakah kau masih percaya diri untuk melawan Ying Yue? Yunche menjawab bahwa aku harus menjadi juara pertama. Karena bagaimanapun juga, Molly hanya ingin bertemu dengannya jika meraih juara pertama. Oleh karena itulah, Yunche tak boleh menyerah sampai di sini. Singkat cerita, pertandingan antara Yunche melawan Ying Yue akhirnya dimulai. Dan tanpa berbasa-basi, Yunche langsung menghempaskan serangan. Begitu pula dengan Ying Yue yang bersiap dengan pedangnya. Tanpa diduga, kini Yunche justru terkena serangan dari Ying Yue, yang menurut Bingyun itu adalah formasi Sunflower Water. Dan karena Yunche sudah terjebak, Ying Yue pun langsung menyerangnya. Tiba-tiba Ying Yue berkata jika sebaiknya kau menghemat kekuatanmu untuk melawan Luo Changsheng. Oleh karena itu, Ying Yue pun segera keluar dari arena pertandingan. Yang hal itu justru membuat Yunche benar-benar sangat terkejut. Setelah itu diumumkan jika Yunche adalah pemenangnya. Bahkan para penonton tak menyangka karena Ying Yue sengaja menyerah begitu saja. Sehingga membuat mereka berpikir jika Yunche tidaklah sederhana. Tetua Huanzi sangat senang dan juga masih tak percaya. Karena alam Snow Song baru kali ini bisa memperebutkan gelar dewa. Sedangkan di sisi lain, gurunya Changsheng memberitahu jika sepertinya kau memiliki saingan. Kemudian pertandingan antara Yunche melawan Luo Changsheng akhirnya terjadi. Tapi sebelum itu, arbiter mengingatkan jika rekor Yunche 8 kemenangan dan 1 kali kalah. Sementara Luo Changsheng memenangkan semua pertandingannya. Sehingga jika kau menang kali ini, maka rekormu hanya akan seimbang. Tetapi jika kau menang 2 kali pertandingan, maka dirimu akan menjadi juaranya. Yunche mengerti untuk mendapatkan juara pertama, dia harus mengalahkan Luo Changsheng 2 kali berturut-turut. Yang hal itu membuat para penonton merasa khawatir. Apalagi Changsheng sendiri adalah seorang legenda di wilayah timur. Sehingga bisa mengalahkannya 1 kali saja adalah keajaiban. Tak hanya itu, mereka juga kesal karena aturan eliminasi ganda terlalu mengganggu. Dan arbiter mengumumkan jika pertandingan final akan diadakan dalam waktu 2 bulan lagi. Siapapun yang menang akan mendapatkan hadiah khusus.
yaitu bisa mempelajari keterampilan dari 4 alam terkuat. Di antaranya adalah alam kaisar dewa Fantian, alam dewa bintang, alam dewa bulan, dan alam Eternal Heaven. Luo Changsheng berkata, jika pertarunganmu memang luar biasa, tapi sayang kali ini kau harus kalah. Namun Yunce tak peduli karena diriku tak akan menyerah. Yunce berharap jika Molly akan mengajarinya lagi tentang teknik Stargate Bracken Shadow. Dan tiba-tiba para penonton terkejut karena melihat kedatangan dari Dewi Ying-er. Ying-er pun segera memberikan hormat kepada para dewa lainnya. Dewa Fantian bertanya pada anaknya itu, mengapa kau sekarang menonton dari jarak dekat? Bukankah sebelumnya kau hanya melihat dari kejauhan? Ying-er menjawab, ini semua karena diriku sangat tertarik kepada Yunce. Yunce sadar bahwa Ying-er adalah anak dari Dewa Fantian yang diberitahu oleh Molly. Yang hal itu tentu membuat Changsheng iri karena sang dewi datang ke sini hanya untuk Yunce. Sehingga saat itu juga pertarungan di antara mereka akhirnya dimulai. Tanpa berbasa-basi, Changsheng langsung melancarkan serangan. Begitu pula dengan Yunce yang saling beradu pedang dengannya. Bahkan para penonton berkata jika ini sungguh kekuatan yang menakutkan. Changsheng mulai mengeluarkan teknik Traversal Zone, tapi Yunce terus berusaha untuk menahannya. Yang ternyata dengan cepat Yunce menggunakan teknik Frozen and Divine. Dewa Fantian berkata jika kali ini Luo Changsheng kalah cepat dari Yunce. Bahkan terlihat wajahnya menunjukkan ekspresi keterkejutan. Namun, Ying-er memberitahu bahwa ini bukanlah apa-apa bagi Yunce. Changsheng menyuruh Yunce untuk mengeluarkan teknik Dewa Ilusi sekarang juga. Yang hal itu membuat penonton tak menyangka jika barusan hanyalah pemanasan saja. Oleh karena itu, Yunce pun segera mengeluarkan Dewa Golden Crow miliknya. Semua orang kembali terkejut karena kekuatan Luo Changsheng tiba-tiba meningkat. Namun Yunce tak merasa gentar dan mulai menghempaskan serangan. Tapi Luo Changsheng hanya tersenyum sambil meremehkan Yunce. Adu kekuatan di antara mereka berlangsung sengit. Yang ternyata teknik Golden Crow ditelan oleh teknik Serigala milik Changsheng. Yang menurut penonton jika pertarungan ini telah berakhir. Tanpa diduga ternyata teknik Golden Crow yang justru membelah teknik Serigala. Bahkan kini petir mulai bergemuruh di atas langit, yang rupanya Changsheng mau membalas serangan barusan. Yunce cukup terkejut karena tiba-tiba Changsheng sudah berada di belakangnya, dan ia meremehkan teknik Yunce yang menurutnya terlalu lemah, sehingga kini Yunce terhempas dan tersungkur ke tanah. Changsheng berkata, tanpa Dewa Ilusimu, kau benar-benar terlalu lemah. Namun Yunce menjawab, apakah menurutmu memang begitu? Dan rupanya dari arah belakang, teknik Golden Crow membuat Changsheng terkejut. Changsheng berusaha untuk menahan serangan api dari Golden Crow. Yang hal itu membuat satu tangannya sampai terbakar. Bahkan ia tak percaya karena teknik Golden Crow sebelumnya sudah kuhancurkan. Yunce memberitahu jika Dewa Ilusiku sepertinya berbeda dengan milikmu. Yang hal itu membuat Changsheng menjadi semakin kesal. Bahkan ia berjanji selanjutnya aku tak akan terluka lagi. Di sisi lain terlihat seorang pria yang berkata jika Luo Changsheng jarang sekali sampai seserius ini. Tapi gurunya Changsheng menjawab bahwa Yunce lah yang membuatnya merasakan krisis. Oleh karena itu, Changsheng pasti akan menggunakan seluruh kekuatannya untuk menghilangkan krisis tersebut. Benar saja, Changsheng mulai mengeluarkan teknik raksasa miliknya. Dan kini Yunce dikepung oleh tangan raksasa tersebut. Yang ternyata Yunce dijebak dengan medan gravitasi. Changsheng sangat senang karena Yunce terlambat menyadarinya. Karena kini tubuh Yunce mulai ditekan oleh teknik itu. Di saat yang bersamaan, Changsheng pun langsung menyerangnya. Yunce dengan cepat segera menahan serangan Changsheng. Bahkan serangan tersebut sampai menghancurkan arena kompetisi. Namun Changsheng menambah serangan petirnya sambil berkata jika pertarungan ini sudah berakhir.
Serangan petir itu kini mengenai tubuh Yunce, yang membuat Bingyun menjadi sangat khawatir. Tapi rupanya Yunce masih mampu bertahan terkena serangan barusan. Para penonton terkejut mengapa Yunce masih mampu berdiri. Begitu pula dengan Chang Sheng yang kebingungan menyaksikannya. Tapi tanpa berbasa-basi, Yunce segera mengeluarkan api Phoenix. Master Wuli tak percaya karena Yunce bisa menggunakan api Phoenix juga. Bahkan menurut Po Yun, Yunce sekarang memiliki 3 warisan dewa sama seperti Chang Sheng. Sedangkan menurut Master Wuli ini sangat mustahil karena 3 api tertinggi itu harusnya saling menolak satu sama lain. Chang Sheng mengatakan kalau menggabungkan api Phoenix dengan api Golden Crow memang cukup menarik. Tapi sayang, satu api dengan kekuatan 100% harusnya lebih bagus daripada api gabungan 50%. Namun Yunce tak peduli dan segera menggabungkan 2 api tersebut. Master Wuli semakin tak percaya bagaimana mungkin hal ini bisa terjadi. Begitu pula dengan seorang master yang menurutnya ini adalah keajaiban. Tapi seperti biasa, Chang Sheng masih meremehkan kekuatan api gabungan itu. Yunce menegaskan jika nanti kau akan tahu setelah merasakannya sendiri. Dan tanpa diduga olehnya, tiba-tiba tubuh Yunce menghilang, yang kini muncul kembali dengan serangan api tersebut. Chang Sheng berkata bahwa serangan api ini masih terlalu lemah. Tapi tanpa diduga, justru pedangnya sampai dibuat patah, yang hal itu membuat dirinya benar-benar sangat terkejut. Begitu pula dengan Master Wuli yang baru tahu jika pedang guntur suci dapat dihancurkan. Artinya api merah milik Yunce yang digabungkan jauh lebih tinggi dari api Golden Crow dan api Phoenix itu sendiri. Seorang master juga tak percaya bagaimana mungkin ada yang lebih tinggi daripada 2 api itu. Karena 2 api tersebut telah diakui sebagai yang terkuat sejak era Dewa Sejati. Namun, Master Wuli juga bingung karena 2 api itu mungkinkah bisa menghancurkan pedang guntur suci jika tidak digabungkan. Chang Sheng kini mulai khawatir karena Yunce memiliki kekuatan yang menakutkan. Apalagi Yunce kembali menyerangnya secara tiba-tiba. Bahkan saat itu, Chang Sheng sampai kesulitan untuk menahannya. Tak berhenti sampai di situ, Golden Crow segera menyemburkan apinya lagi, yang membuat Luo Chang Sheng sampai berteriak kesakitan. Sementara Yunce bertanya, apakah kau serius dengan perkataanmu sebelumnya, yang tak akan membiarkan tubuhmu sampai terluka lagi? Luo Chang Sheng sangat kesal karena luka di tubuhnya semakin bertambah parah. Oleh karena itu mereka berdua langsung melakukan baku hantam. Bahkan sampai terjadi ledakan di sekitar arena pertandingan. Luo Chang Sheng terkejut karena kedua pedangnya kini retak kembali. Sementara Luo Guishi menyadari bahwa Yunce meskipun kuat tapi auranya tidak stabil. Sehingga ia menyuruh Chang Sheng untuk menghindari ujung tajamnya agar bisa menghajar Yunce sesuka hati. Dan pada akhirnya spoiler untuk episode 114 pun bersambung. Oke, cukup sekian, terima kasih untuk video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya.